Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwati azani Allah wa iyyakum jami'an jami'an jihad yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita iman yang begitu banyak dan hingga iman Islam sehat walafiat serta nikmat bagi umur taufik hidayah sehingga dengan semuanya Allah mudahkan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang telah kita lakukan, yang sedang ataupun insyaallah kita lakukan semua menjadi amal yang akan berkati dengan kebaikan dan kemuliaan kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi dan para sahabat yang mulia dan semoga Allah berikan kita istiqomah taufik untuk bisa istiqomah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah berikan kita. Dan semoga Allah berikan kita ridho dari idenya untuk bisa mendapatkan syafaat Allah dari beliau nanti pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita melakukan pertemuan yang kemarin kaidah yang kedua tentang kaidah dalam memahami kesyirikan dan tauhid. Kemarin kaidah pertama kita sebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menetapkan bahwasanya Allah adalah pencipta, al-mudabbir, pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yadkhulu fil Islam. Bersamaan dengan itu, keyakinan yang mereka yakini, yang mereka tetapkan bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur alam semesta, itu tidak bisa membuat mereka menjadi masuk Islam. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah yang kedua dari qawaidul arba'. Kaidah yang keempat dalam memahami tauhid dan syirik. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, al-qaidah tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahu wa tawajjahna ilayhi wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Kaidah yang kedua bahwasanya mereka itu orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengatakan ma da'awnahu, kami tidak menyembah mereka batu-batu berhala-berhala tersebut. Wa tawajjuhuna ilaihim, dan tawajjuhuna arah kami menghadap mereka kepada mereka, kami hadapkan wajah mereka, ya wajah kami kepada mereka, illa li talabil qurban, itu hanyalah untuk meminta kurban, pendekatan, wasyafa'ah, dan pertolongan. Jadi mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, tapi kami menghadap mereka hanya untuk meminta kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta syafaatnya melalui perantara patung-patung berhala-berhala tersebut. Dalil berkurban, dalilnya mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menyembah patung-patung tersebut, tidak menyembah berhala-berhala tersebut, tapi hanya menjadikan berhala dan patung itu
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mereka itu lebih dekat kepada Allah. Hanya melalui berharapnya saja. Itu melalui berharap betul. Mereka yakin Allah yang menguasai, Allah mengatur semesta, Allah pencipta. Cuma mereka tidak menyembah berhala. Kami datang ke berhala kepada ini hanya untuk agar lebih dekat kepada Allah melalui patung-patung berhala tersebut. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan keadaan mereka dengan firman-Nya surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Az-Zumar ayat 3. Yang artinya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya, kekasih-kekasihnya. Mana mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala, kami tidak menyembah patung-patung, illa liyuqarribuna ila Allah, kecuali kami hanya menjadikan mereka itu agar mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Mereka menuju berhala, menghadap berhala hanya agar berhala tersebut menjadi perantara mereka dengan Allah hingga mereka bisa sedekat-dekatnya. Sama seperti orang zaman sekarang. Sebagian kaum muslimin mereka pergi ke kubur-kubur wali-wali, syekh-syekh dan seterusnya. Kami tidak menyembah mereka, kata mereka. Kami hanya ingin menjadikan mereka perantara agar kami dengan Allah menjadi dekat, sedekat-dekatnya, sehingga apa yang kami minta bisa tercapai, apa yang kami minta bisa tercapai. Karena bedanya cuma apa? Orang dahulu berharapnya berupa patung, orang sekarang mungkin berupa kuburan yang dianggap wali, suci dan seterusnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberi atau memutuskan antara mereka perkaranya fima hum fihi yakhtalifun, apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi tujuannya sama ya. Mereka itu datang orang musyrik Quraisy Makkah ketika itu ke patung-patung yang mereka buat sendiri, mereka pahat sendiri, lalu mereka letakkan di sini Ka'bah. Dengan patung tersebut mereka ingin menjadikan patung tersebut agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara agar lebih dekat kepada Allah sehingga bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya ini ayat Az-Zumar ayat 3. Wa dalil syafaat, dan juga mereka hanya minta syafaat, pertolongan. Maka Allah pun membatalkan sangkaan keyakinan mereka ini. Allah dalam firman-Nya surah Yunus ayat 17. Wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa yaquluna min dunillah, mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka itu adalah syafaat kami, para pemberi pertolongan kami 'inda Allah, di sisi Allah. Jadi itu mereka menjadikan kuburan patung-patung ini ya untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang mereka minta dari
berhala-berhala tersebut. Sama orang sekarang juga sama minta pertolongan kepada penghuni kubur tersebut. Sebagian mereka seperti itu. Yang dia mukhtar iqdi hajatana kan bisa mereka. Wa yahabul mukhtar dan seterusnya iqdi hajatana, tunaikanlah hajat kami, kabulkanlah hajat kami. Meminta kepada selain Allah. Wa yaquluna haula syafa'una indallah. Mereka mengatakan mereka ini patung-patung berhala ini adalah pribadi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ardh. Katakan Muhammad, tidaklah aku kabarkan kepada kalian tentang Allah bima la ya'lamu, terhadap apa yang tidak kalian ketahui, fis samawati wal fil ardh, tidak pula di langit, tidak pula di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah anggap permintaan syafaat melalui perantara patung tersebut merupakan perbuatan kesyirikan. Maha suci Allah kata Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menyebutkan Allah dalam hal meminta, berdoa. Benar baik ayat menyebutkan Allah kalau meminta kita kepada Allah saja. Urani astajib lakum. Mintalah kepada Allah, niscaya aku akan penuhi, aku akan kabulkan untuk kalian. Jadi kita berdoa sudah langsung saja angkat minta kepada Allah, nggak harus datang ke kuburan, ke tempat-tempat keramat, ziarah-ziarah, tidak usah. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita berdoa, mengangkat tangan kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Kan jiwa kita ini kotor, mereka itu orang suci. Ini sama alasannya dengan orang Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ditanya apakah kamu menyembah penghuni kubur itu, tidak. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau ingin menjadikan dia antara kami dengan Allah menjadi dekat, menjadi perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dari ini adalah coba lihat, kalau kita ke presiden, kita bisa langsung melalui menteri, ajudan dan seterusnya. Jadi mereka telah menamakan kedudukan Allah dengan kedudukan manusia. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Simpel, agama itu simpel. Rasulullah menyebutkan idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah langsung. Ini tauhid yang murni, yang benar. Sebab kalau minta pertolongan melalui kesini dulu, sebelum antara-antara yang memang itu tidak disyariatkan, ini dikhawatirkan masuk dalam kesyirikan. Sebagaimana orang kafir Quraisy yang mereka meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui perantara patung-patung berhala-berhala. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Ya. Syafa'atul manfiyah, ada syafaat manfiyah yang ditiadakan, yang dibatalkan, tidak diakui dalam syariat kita oleh Allah dan Rasulnya. Wa syafa'atul musbatah, dan syafaat yang musbatah yang ditetapkan oleh syariat kita. Jadi syafaat itu ada dua, ada yang manfiyah dan musbatah. Manfiyah itu syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musbatah syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan. Jadi syafaat yang dilarang, ada syafaat yang diperbolehkan. Fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat manfiyah, maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah, yaitu syafaat
yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, ada sesuatu yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu, yang bisa mengabulkan syafaat tersebut. Kalau dia minta kepada Allah, maka ini disebutkan, dinafikan, tidak dibenarkan, tidak disyariatkan oleh agama kita. Seperti seorang yang dia minta kepada makhluk, kainan kana bagaimanapun keadaan makhluk tersebut, mahma alat darajatuhu, meskipun derajatnya tinggi, wa balaghat manzilatuhu, atau kedudukan yang sangat tinggi, yang tetap tidak diperbolehkan. Apa yang dia minta? As'aluka an tadkhulani al-jannah, an tadkhulani al-jannah. Wahai fulan, wahai syekh, wahai kiai, ustaz, habib, masukkan saya ke dalam surga. Atau anta tajirani minan nar, atau dia minta kepada orang tersebut agar dibebaskan dari api neraka. Ini permintaan syafaat yang tidak diperbolehkan. Atau pertama, minta rezeki, wahai kiai, wahai fulan yang sudah meninggal dunia, kalau mungkin masih ada anaknya dan dia masih bisa, itu mungkin. Wahai Pak Ustaz, saya minta dulu 10.000 buat pulang. Itu mungkin terlihat, mungkin boleh. Wahai Pak Ustaz, tolong masukkan saya ke dalam surga. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Namanya nisbatah tadi, manfiyah yang tidak diperbolehkan, karena hanya Allah yang mampu. Tapi kalau makhluk mampu dan dia ada di situ, dia tidak gaib, dia hadir, maka ini diperbolehkan. Dia mampu hadir, ini diperbolehkan. Ya. Tapi kalau tidak mampu hadir juga tidak boleh. Ada orang yang tua renta, ya kan, udah jalannya susah. Pak, tolong angkat meja ini, bantu saya. Sia-sia kan permintaan itu? Sia-sia, ya. Tapi kalau orang yang kuat, dia tolong angkat meja. Orangnya ada hadir, ini boleh. Kalau orang hadir, tapi kalau orangnya tidak hadir, wahai kijamro, mari kita angkat meja bersama-sama. Yuk. Walaupun ini meja, karena dia minta permasalahan kijamro, maka ini tidak boleh. Syirik namanya. Ya, jadi harus kalau kita minta pertolongan ada dua kondisi. Kalau itu dia ada hadir, ada di situ, dia mampu, boleh kita minta pertolongan padanya. Tapi kalau dia hadir, dia nggak mampu, jangan. Ya. Kemudian kalau boleh, walaupun itu hal sepele, itu tidak boleh. Yang baik itu hanya berdoa pada Allah. Ya. Doa kepada Allah. Kalau gue juga ada tempat, kan? Pak polisi itu mau malu rumah saya, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, dia minta kepada Pak polisi. Kalau Pak polisi, kalau ada rampokan di sini, boleh kita gitu. Paham ya? Beda antara mana yang diperbolehkan, pertolongan yang tidak diperbolehkan. Jadi seorang yang tadi dia minta kepada sesuatu yang memang itu hanya Allah yang mampu, maka tidak boleh dia minta kepada makhluk. Ini namanya syafaat yang manfiyah, yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka itu tidak boleh berilahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah, sesuatu yang diminta kepada selain Allah yang memang tidak bisa yang dipenuhi kecuali hanya oleh Allah Subhanahu. Atau minta keturunan hanya kepada Allah, minta rezeki berupa anak yang saleh hanya kepada Allah. Ini ya, jadi harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus ke kuburan, patung-patung, ke tempat-tempat keramat, tidak. Langsung aja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah
inti daripada syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah dan juga Al-Quran dan Rasulnya dalam agama kita, yang dhabitnya ketentuan adalah syafaat yang tidak bisa dikabulkan kecuali hanya oleh Allah saja. Itu intinya. Jadi semua syafaat itu permintaan pertolongan yang kalau Allah saja yang mampu, kalau diminta kepada selain Allah, maka ini manfiyah, dilarang, batil. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui, ya, orang-orang kafir zaman dahulu, musyrik itu zaman dahulu, mereka kalau dalam keadaan genting itu mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah, sulit, sempit, mereka mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan keadaan mereka yang orang-orang musyrik itu. Faqala fa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din. Falamma najaw ilal barri idza hum yushrikun. Al-Ankabut ayat 65. Allah sebutkan ahwal keadaan tingkah kaum musyrikin. Mereka pun tidak mengenal Allah. Bukan orang musyrik itu tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah. Maka nama mereka ada yang namanya Allah, yang banyak seperti itu. Walaupun mereka ya orang-orang musyrik, tapi mereka mengenal Allah. Ketika ditanyakan ketika mereka siapa tentang langit dan bumi, layak pun Allah, mereka mengatakan adalah Allah. Jadi ini sudah maklum telah mereka, mereka mengetahui pencipta mereka, berbagai rezeki mereka. Ya, kaidah pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, keyakinan penetapan mereka yang Allah hanya pencipta pemelihara itu tidak bisa membuat mereka masuk dalam Islam karena mereka berbuat syirik. Di antara syirik mereka adalah ini yang mereka lakukan di poin kedua, kaidah yang kedua. Mereka datang kepada patung-patung berhala-berhala dengan tujuan untuk menjadikan berhala tersebut perantara yang untuk dirinya dengan Allah akan lebih dekat. Liqarribuna ila Allahi zulfa, agar yang menjadikan perantara tersebut wasilah penghubung perantara antara dirinya dengan Allah akan lebih dekat. Nah, ini kan sama saja dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dahulu memakai berhala patung-patung, seorang lagi zaman sekarang memakai kuburan, keramat dan seterusnya. Faidah raqibu, apabila mereka menaiki filful, ya apa itu perahu kapal, da'awallah mukhlisina lahu din, mereka diterpa dengan gelombang ombak yang begitu dahsyat. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka minta kepada patung-patung tersebut? Tidak. Allah sebutkan da'awallah mukhlisina lahu din, mereka menyembah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ketika mereka tertimpa susah di tengah lautan, mereka berdoa mengikhlaskan diri mereka, ibadah mereka, doa mereka hanya untuk Allah. Falamma najaw ilal barri, tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, selamat dia dari goncangan ombak badai, Allah selamatkan mereka bisa mendarat dengan baik. Idza hum yusyrikun, ketika itu mereka berbuat syirik lagi. Subhanallah, datang lagi dari kepada berhala-berhala mereka. Ya'rifuna wa hum fi tan'ihim al-amwaj, mereka mengetahui keadaan mereka terbang kambing dalam ombak, dalam keadaan genting. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaysat asnam, tapi tidak minta kepada patung-patung. Mereka ikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sebagian ulama,
Orang musyrik zaman dahulu itu lebih penting daripada orang zaman sekarang. Orang musyrik zaman dahulu ketika dalam genting, sulit dan susah, mereka mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Orang zaman sekarang terbalik. Susah, sulit, sempit, bukan minta kepada Allah, tapi datang kepada makhluk, datang kepada kuburan keramat dan seterusnya. Makanya ini lebih parah dari orang musyrik zaman dahulu. Jadi ini berbahaya, ya, ini masalah keyakinan. Yang jadi ikhlaskan doa itu hanya untuk Allah saja. Ini penting. Ya harus ditanamkan kepada generasi anak-anak kita. Jangan sampai dia minta kepada selain Allah, terutama dalam masalah kehidupan dunia dan akhirat sudah. Minta aja kepada Allah. Semuanya Allah kasih pasti. Setiap kita minta pasti dikasih oleh Allah. Cuma mungkin butuh waktu, butuh kesabaran. Dan setiap doa yang kita lantunkan, kita panjatkan, itu menjadi ibadah dan menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Kita ada menemukan doa kita dikabulkan di dunia, itu pasti sejatinya ditabung oleh Allah SWT di akhirat nanti. Doa kita panjatkan, ini tabungannya untuk mendapatkan pahalanya nanti di akhir kiamat. Orang minta kepada Allah, ya Allah karena saya anak, minta sama Allah anak. Sampai meninggal dia ada punya anak, ada punya anak. Ada seperti itu. Apakah Allah akan sia-siakan doanya itu selama dia hidup? Tidak. Dia doanya itu akan menjadi iddikhar, tabungan dia nanti di yaumil qiyamah dan hari kiamat. Karena orang itu ketika dia berdoa ada dua kemungkinan. Kata Nabi SAW. Kemungkinan yang pertama dia berdoa dikabulkan sejatinya. Kemungkinan yang kedua dengan doanya itu Allah alihkan dari musibah yang sama dengan nilai doa yang dia panjatkan. Kemungkinan ketiga doanya ini menjadi tabungan dia nanti simpanan pada hari kiamat. Jadi gak ada yang sia-sia. Tidak ada. Saya udah berdoa ini sabar, jangan terburu. Saya udah berdoa bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi gara-gara anak bersabar saja. Mungkin Allah lebih tahu hikmahnya. Kalau kita punya anak, mungkin anak ini akan menyesatkan kita dari Allah, dari jalan Allah. Kan begitu. Berapa banyak orang tua, anak sebagiannya yang dirongrong oleh anaknya sehingga dia lupa berzikir kepada Allah, berbuat durhaka dan seterusnya, membayar menjadi orang tua. Banyak seperti itu. Jadi anak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah membuat dia jauh dari Allah SWT. Ini bukan nikmat, tapi musibah. Maka Allah tahu kadar kemampuan kita. Maka Allah sayang dengan rahmatnya, Allah akan kasih mereka anak di dunia. Tapi nanti di akhirat mereka bisa punya anak. Gampang, ya. Lahul ma yasha, lahu fiha ma yasha'un. Al-Quran mereka menambahkan apa yang mereka inginkan nanti di akhirat di surga. Apa yang mereka inginkan mereka akan mendapatkannya. Jadi itu tabungan. Jadi udah kita hanya minta kepada Allah. Ini harus penting, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang-orang musyrik zaman dahulu kalau mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Tapi ketika mereka selamat kembali ke daratan, mereka bersyirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang zaman sekarang timpa sulit, susah, ya dia datang kepada kuburan keramat, minta di sana, minta di apa namanya, diselesaikan masalahnya, dikabulkan hajatnya. Ini dia. Ya. Jika kita ingin menghadapi orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ikuti ajarannya, bukan minta kepada orang soleh yang benar dan benar-benar lebih soleh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah dengan makhluknya. Tadi kan mereka mengatakan bahwasanya kami datang ke berhala ini bukan menyembah berhala, tapi hanya agar menjadikan berhala ini sebagai perantara agar kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kan tujuan mereka. Kami ingin menyembah kuburan, kami ingin menyembah wali, kami datang kepada mereka hanya agar mereka menjadi perantara supaya kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Padahal Allah itu qarib, maha dekat, tanpa harus perantara-perantara, Allah sudah sangat dekat.
Siapa yang mengamalkan? Allah sendiri. Allah itu kan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, katakan wahai Muhammad, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku. Subhanallah. Udah, Allah itu dekat. Ngapain lagi kita cari perantara-perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Tidak butuh. Dan ayat ini sudah membantah dari mereka yang hanya mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah kubur, kami hanya agar kami dijadikan Allah dekat melalui perbuatan mereka, kan begitu. Karena kami banyak dosa, sedangkan orang ini orang soleh, orang suci, kan begitu. Dia lebih dekat dengan Allah. Semoga kita bisa dengan mudah melalui perantara orang ini dari apa yang kita inginkan. Ini yang sama jawabannya, alasannya dengan orang musyrik ketika itu. Maka Allah bantah, Allah nggak butuh perantara-perantara. Allah itu dekat dengan sendirinya kepada hamba-hambanya. Dalilnya ini Al-Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakanlah tentang diri kepada hamba-hambaku, kalau bertanya tentang diriku, bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Subhanallah, udah minta kepada Allah saja, tanpa harus berantara, tanpa harus pergi jauh-jauh dari tempat-tempat keramat. Sudah, tempat keramat ini masjid berkah. Ya, banyak pahala kita beribadah di masjid, minta amal di masjid. Udah, apa kita ke tempat-tempat yang lain? Ya, jadi hendaklah kita perhatikan dalam masalah ini. Ini penting ya, masalah ada keyakinan yang dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa syafa'atul musbattah. Syafaat yang kedua yang musbattah, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu allati asbata Allah fi Al-Quran Al-Karim, yaitu syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa itu syafaat musbattah? Wahiyallati itu tetap min Allah, syafaat yang hanya diminta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik makhluknya. Ya. Jadi kita hanya minta kepada Allah syafaat, minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk. Walillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah lah semua syafaat-syafaat itu. Ini dalilnya bahwasanya semua syafaat hanya milik Allah. Maka tidak diperbolehkan kepada seorang pun minta syafaat kepada selain Allah. Ya Rasulullah, isfi' lana. Wahai Rasulullah, syafaatkanlah kami. Wahai malaikat, berilah kami syafaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena syafaat itu milik Allah, maka kita hanya minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalilnya tadi Az-Zumar ayat 44, Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan Muhammad, milik Allah lah semua syafaat-syafaat itu. Ingat, jadi kita minta kepada Allah syafaat. Karena Allah lah yang memiliki syafaat. Tidak diperbolehkan minta syafaat kepada selain Allah, kepada nabi, malaikat, kiai, ustaz dan sebagainya. Ya, tentunya syafaat yang pertolongan di hari kiamat apalagi. Ya, hatta syafaatul umum nanti pada hari kiamat yang memberikan kepada hamba-hambanya Nabi Muhammad SAW itu pun nanti ya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faman arada an yashfa'ala budda an ya'dzanillahi ta'ala. Maka siapa yang ingin diberikan syafaat, hendaklah dia harus diizini, harus mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi."
Siapakah yang bisa memberikan syafaat isinya kecuali hanya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kan gitu ketika di hadis syafaat kan gitu. Manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, mereka semua menolak tidak bisa memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad syafaat? Tidak. Dia mengatakan minta kepada Allah, baru Allah ketika dia Muhammad isfa. Wahai Muhammad, mintalah syafaat. Sebenarnya kau akan diberikan syafaat. Dia minta kepada Allah SWT untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Barulah Allah berikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad, tentunya dengan orang-orang yang Allah izinkan saja. Itu orang-orang yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya syafaat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi tidak semuanya. Yang pertama harus orang-orang yang Allah berikan izin, dan yang kedua orang yang Allah ridhoi saja. Dari ini firman Allah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ini dia dalilnya. Berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat mereka syai'an sedikit pun illa min ba'di an ya'dhana Allah, kecuali setelah Allah mengizinkan liman yasha'u wa yarda, bagi orang-orang yang akan datang dan Allah ridha. Subhanallah. Jadi ini syafaat nanti juga datang dari malaikat, dari Al-Quran, dari para nabi, para rasul, para mujahid, mereka berikan syafaat. Tapi dengan catatan, syafaat itu diberikan oleh Allah hanya bagi orang yang telah Allah izinkan dan Allah ridhoi untuk bisa mendapatkan syafaat. Akan minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah. Agar nanti Allah berikan kita syafaat dari orang-orang saleh. Tetap mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena lillahi syafa'atu jami'ah. Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada an yakuna al-anbiya wal malaika syafa'an inda Allah la yutluha minhum bal yatluha mimman biyadihi asy-syafa'ah. Maka tidak boleh seorang itu minta syafaat kepada para nabi, para malaikat dan orang-orang yang lainnya. Minta kepada yang Tuhan mimman biyadihi asy-syafa'ah, ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang itu harus minta syafaat kepada zat yang memiliki syafaat itu sendiri. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta syafaat kepada Allah agar diberikan syafaat nanti oleh Nabi Muhammad. Jangan kita minta syafaat Nabi Muhammad. Boleh. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Isyfir lana ya Rasulullah. Ini syirik. Minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ini tidak boleh. Ya, tapi minta kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat kami agar nanti Rasul berikan syafaat kepada kami. Begitu baru mintanya kepada Allah agar Allah mengizinkan untuk kita mendapatkan syafaat al-uzma nanti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kepada Allah syafaat itu. Ya, ini tidak minta kepada nabi, malaikat atau yang lainnya. Tetap minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya juga bahwasanya syafaat itu hanya Allah berikan kepada orang yang ridhoi. Wala yashfa'una liman illa liman irtada, dan tidak akan berikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi saja. Subhanallah, dari banyak ketentuan ini. Seorang itu baru bisa memberikan syafaat dan syafaat kalau sudah mendapatkan izin dari Allah dan Allah ridho terhadap orang tersebut. Ya, jadi syafaat itu hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam su'alan 'aziman wa kabiran fi hadhihi bab. Bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang sangat besar di dalam bab ini, yaitu qultu ya Rasulullah man as'alun nasi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Karena Rasul memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada kiamat Rasulullah?
Faqala maka bersabda as'alun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw fi nafsihi. Ini dia. Orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatku pada hari kiamat kata Rasulullah SAW adalah man qala la ilaha illallah. Itu orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya. Ikhlas berarti jauh daripada kesyirikan, riya, sum'ah dan seterusnya, yang dia beramal hanya untuk Allah saja. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah pada hari kiamat. Itu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya beribadah mendekatkan diri yang ditujukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan kepada yang lainnya, bukan dengan cara yang lainnya. Rasulullah mengajarkan kita cara beribadah kepada Allah melalui perantara sunnah. Kita berdoa langsung minta kepada Allah sebagaimana Rasul mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi SAW berkata, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah dan dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi atau semua nabi telah menyegerakan doanya itu di dunia. Mereka telah meminta kepada Allah dengan doa yang mustajabah itu di dunia ini. Yang doanya Nabi Musa, kemudian Allah berikan kedua doanya Nabi Ibrahim yang Allah selamatkan dia dari api. Dan seterusnya banyak doa-doa yang Allah kabulkan dari para nabi dengan doa-doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah. Wa inni ikhtabattu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Ini lagi kabar gembira. Dan syafaatku nanti itu doaku itu kata Nabi, aku simpan untuk hari kiamat untuk umatku. Siapa mereka itu yang rumah syafaatku nanti? Yaitu na'ilah, mereka akan mendapatkan insyaallah man mata, siapa yang meninggal dunia min ummati dari umatku la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sedikit pun juga. Ini dia ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti pada kiamat. Syafaat adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah, tidak pergi ke kuburan, tempat-tempat keramat. Dia ikhlaskan doanya hanya Allah. Inilah orang-orang yang akan berbahagia dengan syafaatnya nanti, ya syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Walihada, oleh karena itu, ya maka dalam syafaat ini ada 3 pokok. Yang penting, al-awwal anna syafa'ata la takunu illa bi'idznillah. Pertama, syafaat itu tidak ada kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, anna syafa'ata la takunu illa amman radiyallahu anhu an qawlihi wa 'amalihi. Bahwasanya syafaat itu tidak diberikan oleh Allah kecuali oleh Allah, orang yang Allah ridai tentang dirinya, baik dengan perkataannya ataupun dengan amalnya. Allah ridha orang itu yang dengan perkataan dan perbuatannya. Ini yang kedua. Jadi dengan izin Allah. Yang kedua, orangnya Allah ridai. Kemudian yang ketiga, Allah la yarda illa an ahli tauhid. Syafaat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ridha. Yaitu siapa mereka? Yaitu ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan menjauhi diri daripada kesyirikan-kesyirikan. Ya. Fasyafa'at bi hadzal mawabit ya syafa'at allati asbatahu Allah fil Qur'an. Inilah ketentuan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kedua syarat ini yang disebutkan dalam firman Allah kita kali, yaitu firman-Nya wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat di langit yang tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah mendapat izin dari Allah.
ya, dan juga kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kemudian tentang orang-orang yang Allah ridhoi, ucapan dan perkataannya firman Allah Subhanahu wa taala ayat 9. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzanahu ar-rahmanu wa radiyahu qawla. Pada hari ketika tidak bermanfaat lagi syafaat kecuali dari orang-orang yang Allah berikan izin dan Allah ridhoi dari perkataannya. Maka inilah ketentuan orang-orang yang berbuat syafaat, yaitu dapat izin dan ridha Allah karena perbuatan dan juga amalnya. Dan selagi ridha Allah itu hanya Allah berikan kepada orang ahli tauhid, menjauhi kesyirikan. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan yang paling berbahagia mendapatkan syafaat nanti dan Nabi Muhammad SAW. Tentunya setelah izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Allah yang tetapkan iman tauhid di kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita semua dalam keadaan beriman dan bertauhid yang menjauhi dari kesyirikan yang nampak Allah tersebut. Demikian kurang lebih bermaaf yang kita dari Allah Subhanahu wa taala yang saya asal dari Indonesia yang baik. Insyaallah kita masuk ke depan dengan kaidah yang ketiga insyaallah. Kita jumpa dengan doa majelis. Subhanallah yang juga asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam bila sabi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.